Pilih mana? Percaya atau tidak? Saya akan membacakan Markus 5 ayat 40 sampai 42. Tertulis demikian. Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Saudara dikasih Tuhan, sewaktu saya dan istri mempunyai 3 orang anak yang masih kecil, yang keempat belum lahir saat itu, kami seringkali ke gereja dengan mengendarai motor berlima. Istri saya memeluk 2 anak di pangkuannya, dan yang satu lagi di depan saya. Waktu itu kami punya kerinduan untuk memiliki kendaraan roda 4, supaya kalau kemana-mana tidak harus naik motor, karena sebenarnya itu tidak baik, tidak aman, melelahkan, dan tidak sesuai dengan aturan. Kami kemudian memutuskan untuk berdoa, minta kendaraan kepada Tuhan. Walaupun sebenarnya kami terkadang mempertanyakan bagaimana caranya, sebab kami tidak mampu secara keuangan. Tapi saya dan istri hanya berdoa saja. Meminta kepada Tuhan itu gratis, saudara. Dan kita tidak perlu takut meminta apa saja. Tuhan mengerti kebutuhan kita. Jangan kita merasa bahwa hal-hal tertentu tidak rohani, dan karena itu kita tidak mendoakannya. Kita boleh mendoakan sesuatu yang kita butuhkan. Dan kalau doa kita tidak dijawab dengan ya, berarti memang doa kita belum sesuai dengan kehendak Tuhan, atau belum waktunya. Sekian lama kami berdoa, secara mengejutkan Tuhan menjawab doa kami dengan memberikan kendaraan baru yang lunas dibayar. Terkadang saudara kita menertawakan kemampuan Tuhan dan tidak percaya bahwa Tuhan sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kita perlu belajar untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya dalam setiap doa kita. Kita baca dalam Markus 5 ayat 40 sampai 42 ini. Ada orang-orang yang menertawakan Tuhan Yesus karena perkataannya bahwa anak itu tidak mati melainkan tidur. Hal ini terjadi karena mereka tidak percaya. Mereka tahu bahwa Tuhan Yesus mengadakan mujizat, tapi untuk membangkitkan orang mati, rasanya tidak mungkin itu terjadi. Memang saudara, dalam hidup ini kita menghadapi yang namanya realita, dan terkadang kita harus bersikap realistis. Tapi kita juga perlu mengingat bahwa dalam segala keadaan tidak ada yang mustahil. Bila Tuhan berkehendak, maka tidak ada yang tidak mungkin. Sarah, istri Abraham, pernah menertawakan janji Tuhan yang berkata bahwa ia akan punya keturunan. Ia tertawa karena tidak percaya, sebab dirinya sudah sangat tua. Tapi apa yang Tuhan janjikan terbukti. Tuhan sungguh-sungguh mengaruniakan anak kandung kepada Sarah. Kita perhatikan di sini, saudara. Ketika Tuhan berada di hadapan anak yang sudah mati itu, ia memegang tangan anak tersebut dan berkata, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Dan saat itu juga mujizat terjadi. Anak itu bangkit, ia hidup lagi dan berjalan. Semua orang yang ada di situ menjadi heran dan takjub akan apa yang mereka lihat. Sungguh tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita perlu melatih iman kita untuk percaya sepenuhnya bahwa masih ada harapan, ada mujizat, ada solusi, ada pertolongan di dalam Tuhan. Jangan terbiasa untuk menertawakan kekuasaan Tuhan. Jangan menertawakan janji-janji firman Tuhan. Dari doa-doa yang kita naikkan, dapat ketahuan apakah kita percaya atau tidak. Kalau kita percaya, maka kita akan berdoa dengan iman dan pengandalan yang sungguh akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sedang saudara alami pada saat ini?
Apakah masalah demi masalah membuat saudara kehilangan harapan? Apakah persoalan membuat saudara putus asa? Mungkin ada di antara kita yang sedang sakit, sedang dalam kesukaran yang begitu berat, dalam keuangan, pekerjaan, rumah tangga, pasangan hidup, dan berbagai hal lainnya. Mari ingat dan sadari bahwa Tuhan itu berkuasa dan sanggup melakukan segala perkara. Realita mungkin berkata tidak mungkin, tapi ingat, di atas setiap realita ada kuasa Tuhan yang bekerja. Karena itu saudara, mari percaya, milikilah iman dan selalu andalkan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala sesuatu dapat Ia kerjakan.